mempresentasikan materi tentang teknologi, komunikasi, dan informasi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Muhammad Farid Bercahyo. Saya Deden Hama. Saya Anggita Okafiani. Saya Fiani Nur Fajri. Saya Farita Zakia. Saya Riana Fitriani. Saya Raffi Fareza. Saya Rama. Poin utama yang akan kami bahas, yang pertama masa perjuangan kemerdekaan, yang kedua masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik, yang ketiga masa mengisi kemerdekaan. Poin pertama, masa perjuangan kemerdekaan. Lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan kebangkitan nasional. Banyaknya organisasi bermunculan setelah didirikannya Budi Utomo. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya Sarekat Dagang Islam dan ada pula Indis Partij. Organisasi-organisasi masyarakat yang berdiri antara lain Sarekat Ambon, Jong Java, Pasundan, Jong Minahasa, Sarekat Sumatera, dan Pakempalan Politik Jawi. Ada peningkatan kesadaran masyarakat pada masa itu terhadap pentingnya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terlihat secara nyata melalui berbagai organisasi yang bermunculan. Untuk menunjang tersebarnya kesadaran ini diperlukan media massa. Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang dipilih untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Pada awal 1920 tercatat 400 penerbitan hadir dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Contohnya Medan Prijaji di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Selain itu, pada Juli 1909 di Jakarta ada surat kabar mingguan Bumi Putra yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salim. Inilah salah satu penerbitan pertama yang menampilkan wajah dan warna nasional Indonesia di depan mata penjajah. Selain media cetak, ada radio. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Ketika itu, siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Siaran radio dapat mempercepat hubungan antara negeri Belanda dengan daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Seiring dengan masuknya radio ke Indonesia, secara perlahan muncul radio berbahasa Indonesia. Pada mulanya, radio tersebut hanya untuk menyiarkan kesenian dan kebudayaan. Lama-lama unsur politik masuk ke dalam radio itu. Pada 8 Desember 1941, Perang Pasifik mulai berkobar. Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat perang syarat terhadap negara-negara asing hendak dikuasainya. Jepang mempropaganda tujuannya untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia yang masih dijajah. Selanjutnya, bersama bangsa-bangsa Asia tersebut, Jepang bermaksud membangun Asia Timur Raya yang makmur. Kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah diperhitungkan oleh pemimpin dan anak muda Indonesia. Mereka selalu mendengarkan radio luar negeri sejak akhir Juli 1945. Lebih-lebih setelah BBC London pada tanggal 26 Juli 1945 menyiarkan ultimatum tentara sekutu yang pertama agar Jepang menyerah. Ultimatum tersebut diulangi pada tanggal 11 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Pada 14 Agustus 1945 BBC menyiarkan secara pasti pernyataan penyerahannya Jepang oleh Tenno Heikai. Namun pemerintah Jepang di Jakarta selalu menutupi peristiwa tersebut. Melalui radio dan surat kabar, penyebaran informasi tersebut sangat penting, terutama dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka. 2. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik. Yang pertama yaitu berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda atau pejuang Indonesia
melalui bantuan radio atau berita kabar. Yang kedua yaitu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Radio Tokyo setiap malam menyiarkan siaran propaganda yang sangat efektif. Pada masa kependudukan Jepang, siaran radio pun diambil alih oleh pemerintah kependudukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pers yang ketika itu dikuasai oleh militer Jepang segera memberikan dukungan terhadap proklamasi. Para wartawan Indonesia mengambil alih surat kabar dan percetakan yang dikuasai Jepang. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan berita kemerdekaan dan mendukung proklamasi. Selain media cetak, peran radio juga sangat penting dalam perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan. Selama Agustus 1945, Angkasa Indonesia, sebutan bagi penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Pejuang radio Yusuf Rono Dipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang. Hoso Kanri Kyoko diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan diganti dengan nama-nama radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Sejak berdirinya RRI, para pejuang radio terus berupaya mempertahankan keutuhan NKRI. Pahit dan manisnya perjuangan angkasawan mempertahankan kedaulatan menjadi sejarah panjang RRI hingga saat ini. 3. Masa mengisi kemerdekaan. 1. Setelah Perang Kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangunan. Ketiga, hal tersebut melegitimasi Orde Baru bertahan lebih dari 30 tahun. Yang keempat, pada masa Orde Baru, Televisi Rakyat Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas banyak orang atau negeri. Yang kelima, TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun peraturan melalui media. Yang keenam, melalui program teknologi masuk desa, pesawat televisi ditempatkan di balai desa di seluruh penjuru negeri. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum